Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, semoga hujan yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala pada sore hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin, para bapak lan para ibu, ugi para sederek sedaya ingkang mugi tansah dipun berkahi dening Allah tabaraka wa ta'ala. Kita badhe nglajengaken maos kitab Masail Al-Jahiliyah. Kita akan membaca pembahasan yang ke 37. Ittikhaduhumul ahbar, termasuk permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu yang mereka terbiasa menjadikan para pemuka-pemuka agama mereka, orang-orang soleh di antara mereka, arbaban, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, min dunillahi, sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyampaikan at-ta'abbudu bi-ittikhadil ahbari war-ruhban arbaban min dunillah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu itu adalah mereka beribadah bi-ittikhadil ahbari war-ruhban, dengan menjadikan ulama-ulama mereka, orang-orang soleh, ahli ibadah di tengah-tengah mereka, arbaban, sebagai Tuhan min dunillah, sesembahan yang
dalam penjelasannya nanti. Ada dalam bentuknya yang disembah, ada dalam bentuknya yang diikuti meskipun tidak ada dalil dan referensi dalam perbuatannya. Pembahasan niki wau bapak-bapak ibu-ibu sekalian ngaturaken tentang min aqsamin nasi fi muamalatis solihina. Pembahasan tentang sikap yang semoga semua kita berhati-hati. Ada jenis-jenis macam-macam manusia fi muamalatis solihina, di dalam bersikap terhadap orang soleh, orang yang berilmu, orang ahli ibadah, orang yang dianggap baik di tengah mereka. Sikap yang pertama, seharusnya dalam bersikap mereka, yaitu kepada mereka itu seharusnya mereka bersikap dengan sikap apa yang disebut dengan ahlul haqq, benar dalam bersikap sesuai dengan tuntunan syariat. Namun demikian ada mereka yang bersikap itu salah. Apakah itu? Baik itu meremehkan atau lawannya berlebih-lebihan di dalam menghormati sampai kemudian disembah-sembah. Istilahnya yang kedua dan yang ketiga adalah ahlul ghulu wa ahlul jafa. Ahlul ghulu itu adalah sikap kepada orang soleh yang berlebih-lebihan sampai mereka menyembah orang soleh tadi itu. Nah, ini pembahasannya kita malam hari ini. Sikap yang salah yang kedua itu ahlul jafa. Ahlul jafa itu orang yang tidak punya adab. Ini juga salah. Orang yang tidak punya adab kepada orang soleh, orang yang tidak punya adab kepada orang yang berilmu, orang yang tidak punya adab kepada orang yang ahli ibadah, ini juga salah. Cuman pembahasan kita adalah poin yang nomor 2, yaitu ahlul ghulu. Qala fadilatul Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, beliau menjelaskan ketika menjelaskan pembahasan yang disebutkan dalam kitab Masail Jahiliyah ini, qala Allahu ta'ala fil yahudi wan nasara. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini adalah sikap yang pernah dilakukan dalam bentuk sikap yang salah, seperti yang pernah dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Selanjutnya Syekh menyampaikan membawa surat At-Taubah ayat 31 yang artinya ittakhadhu ahbarahum. Kados ingkang matur niki Allah. Contohnya sinten? Mereka orang Yahudi dan Nasrani itu ittakhadhu ahbarahum. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka waruhbanahum, dan orang-orang ahli ibadah di tengah mereka arbaban, sebagai sesembahan selain Allah min dunillahi. Wal Masih ibn Maryam, di antaranya siapa? Nabi Isa Al-Masih. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal Nabi Isa tidak pernah memerintahkan demikian. Nabi Isa hanya memerintahkan untuk menyembah Tuhan yang satu saja, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Makaten salajengipun Syekh ngaturaken menjelaskan al-ahbar. Maksud al-ahbar punika humul ulama. Siapa yang dituhankan itu? Ulamanya, ahli ilmunya, kiainya. Waruhban humul ubad. Ar-ruhban itu artinya ahli-ahli ibadah.
orang Yahudi dan Nasrani ini menjadikan demikian. Ya sebenarnya kalau kita mau mengambil contoh yang lebih jauh sebelum mereka, inilah dari sikap yang dulu juga pernah dilakukan oleh pengikutnya Nabi, orang yang hidup pada zaman Nabi Nuh, yang dengannya juga diutus Nabi Nuh untuk berdakwah di tengah mereka. Jadi maksudnya beliau ingin menjelaskan bahwasanya di antara sikap yang salah yang akan mendatangkan kesyirikan, penyembahan, sesembahan selain Allah itu diantaranya sering sikap yang salah itu terjadi kepada orang-orang yang dibilang mereka ahli ilmu, yang kemudian sampai diagungkan, kemudian disembah. Para ulama menjelaskan ini termasuk min tarikhi syirki, termasuk diantara sebab dan sejarah munculnya kesyirikan di muka bumi ini. Dulu katanya para ulama, tidak ada orang itu sejak zaman Nabi Adam sampai kemudian zamannya Nabi Nuh, tidak ada dosa yang namanya itu syirik, tidak ada. At-tauhidu wal aslu fi bani Adam. Anak Adam, sejak Adam dan Hawa diturunkan ke dunia itu, tidak ada anak-anaknya itu yang berbuat syirik. Wasyirku tari'un wadakhil. Perbuatan atau dosa syirik itu belakangan saja munculnya. Lah kapan Allah menyebutkan bahwasanya dosa syirik itu pertama kali muncul ya pada zamannya Nabi Nuh itu. Sedangkan zamannya Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu, dalam penjelasannya sahabat ingkang mulia Ibnu Abbas ngaturaken kana baina Adam wa Nuh, waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu asyrata qurunin. Mereka itu hidup selama 10 kurun. Allahu ta'ala alam, 10 kurun itu maksudnya 10 abad apa 10 generasi. Kalau 10 generasi betapa lamanya, sedangkan umurnya umat terdahulu itu lama-lama. Dan Nabi Nuh saja berapa Pak? 950 tahun itu usia berdakwahnya. Lah umurnya mungkin lebih dari itu. 950 tahun itu umur dalam berdakwahnya. Itu pun dapatnya sedikit. Maka bahwa pertama kali munculnya dosa penyembahan kepada selain Allah itu ya pada zamannya Nabi Nuh itu. Siapa yang disembah? Yang disembah ya awalnya itu orang solehnya, guru agamanya. Awal ma hadatsa asyirku fil ardi kana fi qaumin Nuh, itu kata mereka para ulama. Pertama kali terjadi dosa syirik itu adalah terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Lama walau bisolihina wa sawwaru. Apa sebabnya? Pertama kali ketika mereka itu berbuat sikap yang berlebihan terhadap orang soleh mereka. Mereka membuat patungnya. Turma'a amruhu ila ibadatihi. 1 tahun, 2 tahun sampai orang yang membuat nabi itu meninggal dunia. Baru kemudian disembahlah patung yang dibuat nabi itu. Orang-orang soleh itu awalnya ya mereka hanya dikabari oleh syaitan dari orang yang hidup itu bahwa orang-orang
yang meninggal itu yang mau dibuat kenang-kenangan, yang mau dibuat penghargaan. Sebenarnya kamatur Allah menyampaikan di dalam Al-Quran dalam surat Nuh, mungkin panjenengan buka ayat 23. Wa qalu la tadarunna aliyatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Bujuk rayunya itu sangat halus, bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kalian itu ya masih menyembah Allah, tapi ya jangan lupa ada orang soleh di tengah kita loh. Siapa? Wadda wala suwa'a. Ya jangan lupa dengan wad, wala suwa', jangan lupa dengan suwa', Yahud, Ya'uq dan Nasro. Dawuhipun para ulama termasuk ingkang napa yang dipunaturaken dening sahabat ingkang mulya Ibnu Abbas. Sinten niku Wadda, Suwa' dan seterusnya niku wau. Sahabat ingkang mulya Ibnu Abbas ngaturaken hum asma'u rijalis sholihin. Mereka itu nama-nama orang soleh sebenarnya. Ketika mereka meninggal, falamma halaku aw syaitan membujuk rayu ila qaumihim, kepada orang yang hidup pada waktu itu, anin sobu ila majalisihim, supaya dibuat kenang-kenangan, dibuatkan patung di tempat mereka biasa mengajarkan ilmu mereka. Kalau warga di tempat A misalkan, sini dulu buat patung di situ. Suwa', Yahud, Ya'uq, Nasro, masing-masing disuruh buat patung. Awalnya ya hanya untuk kenang-kenangan saja. Karena kamu yajlisuna ansoban bersambungan di asma'i, dikasih nama patung-patung tadi sesuai dengan namanya masing-masing. Bapalu falam tobat, mereka mengerjakan itu nanti belum disembah. Sengaja untuk buat dia itu kenang-kenangan saja awalnya. Hatta idza halaka ulai wa tusabul ilm tidak. Sampai kemudian orang-orang yang membuat nabi itu meninggal dan orang yang berikutnya tidak tahu, akhirnya waktu tertentu kemudian disembah. Ini yang disebut dengan apa? Mengagungkan orang soleh sampai disembah. Mungkin panjenengan perhatian perbuatan ingkang makanan ini wau di zaman sekarang kira-kira apa ada? Mengagung-agungkan orang soleh, mengagung-agungkan orang ahli ibadah, orang yang biasa mengajarkan kebaikan. Awalnya ya hanya untuk menghormati, tapi lama-lama nanti diagung-agungkan sampai kemudian disembah-sembah, sampai kemudian berdoa kepadanya, sampai kemudian ketika orang itu meninggal pun kuburannya dikeramatkan. Sikap inilah yang kemudian diselisih oleh syariat Islam. Jelas kita sampaikan hal tersebut adalah sebuah kesyirikan. Tidak boleh meminta-minta kepada orang yang sudah mati, apapun bentuknya, meskipun tidak ada patung di sekitarnya, meskipun hanya bentuk pada kedok-kedok, yaitu tabarukan katanya. Tapi kalau dia memohon kepada selain Allah, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Itu pada zaman Nabi Nuh. Kemudian tarikh syirki, sejarah munculnya kesyirikan itu yang kedua, kalau kita amati yang dikabarkan dalam Al-Quran pada zamannya siapa? Asyirku fi qaumi Musa misalkan. Allah mengabarkan yaitu hadatsa idza mataqalu al-ijl. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Ini pada zaman Bani Israil, pada waktu zamannya Nabi Musa. Itu banyak kesyirikan. Selain yang dilakukan pengikutnya Nabi Musa yang menyimpang,
Belum lagi yaitu tradisi orang-orang dari Bani Israel pada waktu itu, termasuk orang yang hidup di Mesir, yang pada waktu itu adalah mereka disuruh menyembah Fir'aun. Fir'aun yang mengaku Tuhan, itu juga kesyirikan. Sampai kemudian bahwasanya dulu pada asalnya mereka itu paganisme. Kebiasaan mereka itu orang yang akuren dalam menyembah berhala-berhala. Sampai kemudian yaitu menyimpangnya di antara pengikutnya Musa yang mereka mengikuti kebiasaan yang ditawarkan oleh Samiri, yaitu menyembah sapi. Menyembah sapi. Termasuk di antara hal ini adalah pengagungan-pengagungan kalau dalam pertemuan yang telah lalu ada Bahiroh, Alma, dan sebagainya, pengagungan terhadap unta-unta atau kambing-kambing yang dikeramatkan. Pelajaran yang kita bisa ambil apa? Ada kalanya orang itu berbuat syirik, termasuk yang dilakukan pada zaman Nabi Musa itu dalam bentuk pengagungan kepada binatang. Tidak berani menyembelihnya, tidak berani memakannya karena dianggap keramat. Itulah kita bahas dalam pertemuan yang telah lalu dalam bab makanan halal dan haram. Kira-kira pengagungan terhadap binatang itu di masing-masing wilayah itu mungkin berbeda-beda. Ada yang mengagungkan kambing mungkin atau kerbau mungkin. Contohnya apa? Kalau di Arab ada unta dan kambing yang diagungkan dan kemudian ini sebuah kesalahan karena syariat tidak membahasnya. Kira-kira di daerah atau pada zaman kita itu ada nggak pengagungan kepada binatang? Enten apa enten termasuk wong Solo itu enten apa yang dibolaturakan jenenge nonge kiai Islam. Gitu. Lepas waktu ritual niku konon kabare pas malam harinya wonten niku dipun paringi pakan niku sing enak-enak. Kerbau ini wau. Tujuane napa? Benjing pas upacara ritual kersane menawi teletong niku kersane kuwat. Iki didalam rebutan. Nah, teletong niku dipun ngalap berkah. Nah, ini dua perbuatan yang bagaimanapun juga syariat mencelanya. Atau binatang-binatang yang lain yang diagungkan. Biasanya yang sing mengugemi hal-hal ingkang mekaten iki wau kadang-kadang mengagungkan wedhus gendit, biasanya tetap ritual-ritual tertentu. Ayam sing ireng-ireng sing mulus, putih-putih sing mulus, ini diagung-agungkan dalam ritual-ritual tertentu. Sami, zamannya Nabi Musa ada sapi yang diagung-agungkan, maka perbuatan syirik berikutnya nanti mungkin bisa jadi kita harus waspada. Nah, itu adalah perbuatan kesyirikan, kita tidak boleh yaitu bersikap seperti hal tersebut. Ini terjadi pada masa dahulu yang disebut pada masa yang disebut dengan jahiliyah, yaitu mereka beramal tanpa ilmu. Tadi zamannya Nabi Nuh, yang kedua zamannya Nabi Musa, yang ketiga panjenengan pados nopo termasuk sejarah kesyirikan pernah muncul, yaitu asyirku bin nasoro, syirik pada zamannya Nabi Nasrani, Nabi sinten Pak? Nabi Isa, resmi Nabi Isa. Kesyirikan pada zaman Nabi Isa nopo? Panjenengan saged menjelaskan kita ingkang sering terjadi dan kita melihat dalam kebiasaan, termasuk penyimpangan keluar dari ajarannya Nabi Isa nopo? Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu penyimpangan yang terjadi, yaitu apa? Pada pengikutnya Nabi Isa. Padahal Nabi Isa mengajarkan menyembah Tuhan yang satu saja. Ini yang
dibawakan oleh Syekh dalam ayat ini. Mereka menyembah dan menjadikan Nabi Isa itu sebagai sesembahan atau Tuhan yang mereka agungkan dalam bentuk istilah Ruhul Kudus. Nabi Tuhan Anak, Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, yang mereka mengatakan tiga dalam satu dan adalah tiga. Trinitas. Ini sebuah kesyirikan. Kita tidak boleh kemudian ikut-ikutan, apalagi kemudian mengaminkan. Termasuk yang terlarang dan banyak terjadi, seperti pada bulan hari ini, bulan Desember yang waktunya akan datang sebentar lagi. La yajuz, tidak boleh, yaitu mengucapkan ucapan selamat di hari munasabah dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hari ini. Kadang banyak yang melakukan ritual-ritual seperti ini, bahkan orang yang mengaku Islam, padahal Allah telah menjelaskan, bahkan Allah murka. Dengan mungkin baca banyak di dalam Al-Quran itu ayat yang menjelaskan dalam hal ini. Seperti waktu surat Al-Maidah, mungkin dengan buka Al-Quran 72 sampai 75 dari surat Al-Maidah. Allah itu jelas mengatakan, laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir. Allah akan matur, sungguh telah kafir. Qalu, orang yang mengatakan innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa Al-Masih, kafir. Ayat yang berikutnya, laqad kafara, Allah mengkafirkan lagi alladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa, bahwasanya Tuhan itu trinitas. Allah telah menyebutnya kafir. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah itu murka. Pertama kali orang Nasrani atau orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, Allah itu murka. Ini keyakinan dari bentuk jahiliyah terdahulu, Pak. Satu, saking orang jahiliyah, dari orang-orang jahiliyah Arab, dia juga mengatakan katanya malaikat itu anak perempuannya Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair katanya anak Allah. Orang Nasrani mengatakan katanya Nabi Isa anak Allah. Apa yang dikabarkan oleh Allah? Wa qalu taqaddar rahmanu walada. Panjenengan nanti buka walaupun surat Maryam ayat 88 sampai 92. Ketika mereka mengatakan berkeyakinan Allah itu punya anak, Allah menjelaskan laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah benar-benar membuat sesuatu perkara yang mungkar. Sebenarnya matur Allah. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir Allah yang mengatakan ini surat Maryam ini. Hampir Allah membuat langit yang kokoh di atas kita itu akan dihancurkan oleh Allah Taala karena Allah murka. Wa tanshaqqul ardu wa taqitul jibalu hadda. Hampir saja Allah memporak-porandakan meluluh lantakkan bumi ini. Wal jibalu hadda. Hampir Allah meruntuhkan gunung-gunung yang kokoh di muka bumi ini. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara mereka mengatakan katanya Allah punya anak. Itu masalahnya. Lah kok kemudian orang yang mengaku beriman kepada Allah, muslim mukmin, dengan mudahnya mengucapkan selamat dan bahkan ikut merayakan. Apa dia tidak takut atas
mereka membuat tandingan kepada Allah. Penganggapan Nabi Isa sebagai Tuhan itu kesyirikan. Itu dosa besar. Lalu kenapa umat Islam mengaku Islam mukmin muslim dengan alasan kedok toleransi? Mereka dengan mudahnya membuat yaitu Allah murka. Ini kemurkaan kalau bisa dilakukan oleh orang muslim. Bahkan begitu dikatakan oleh Allah, tidak boleh. Maka nasihatnya nanti apa? Yaitu kita itu jangan sembarangan. Ini sudah mendekati waktunya Pak Budi. Kita harus menjaga keluarga kita dari kemurkaan Allah. Kadang-kadang kita itu sembrono karena terpengaruh dengan jaduan kebudayaan yang dihembuskan dan ditanamkan oleh orang Nasrani. Hampir semuanya sekarang ini, zaman sekarang ini, yang melakukan peringatan itu siapa? Kebanyakan umat Islam. Ketika pas datang mulai nanti masuk tahun baru ke tanggal 25 itu sudah mulai dipakai pakaian-pakaian ciri khas mereka. Namanya nopo, pakaian sangat pasti gitu nih, nopo yang dulu lagi. Simbol rujuk nopo niku padahal topi ikan digunakan rose yang Nasrani dengan masuk Islam kurang libur sampai itu ini topi kebanggaan ketika orang-orang Nasrani berhasil memurtadkan penduduk Andalusia setelah sekian 8 abad umat Islam menguasainya. Sekarang kemudian umat Islam sembarangan mereka memakainya. Ada 3 simbol agama lain sekaligus dalam perayaan itu, karena kaitannya erat. Satu dengan api, disimboliknya dengan kembang api. 2 kemudian trompet, yang kemudian 3-nya adalah dengan apa? Lonceng. Ini mewakili dari 3 dalam bentuk peradaban non-muslim. Yang itu banyak umat Islam hanya ingin katanya menyenangkan anaknya. Pada waktu itu dibuatkan atau diberikan untuk video-video pada waktu itu. Kita harus sadar bahwa sejarah munculnya itu semua berasal dari peradaban non-muslim. Jadi kalau dalam ayat ini disebutkan bahwasanya itu termasuk hal yang dimurkai oleh Allah Taala, kita ya jangan berani-berani melakukan perbuatan yang seperti itu. Itu kesyirikan yang terjadi pada zaman Nasrani. Jadi ada hubungan dan keterikatannya yang kita harus berhati-hati. Gak usah latah ikut-ikutan kebiasaan orang Nasrani. Makanya ini waktunya sebentar lagi. Ya kita menjaga diri kita. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang ikut-ikutan tradisi satu kaum, maka hati-hati kalau Allah menggolongkan mereka termasuk golongan dari mereka. Nah, itu nasihatnya. Contoh kesyirikan pada zaman dulu ada pada zaman Nabi kita mau Nuh, Musa, Isa. Kita balik pertama kali kesyirikan itu tadi sejak kemudian datangnya Nabi Muhammad di tanah Arab itu kan dulu mengikuti ajaran Islam. Awalnya sebelum ada kesyirikan. Zaman itu Nabi ajaran itu Nabi Ibrahim. Berarti contoh kesyirikan pada zaman dulu yaitu asyirku fil arabi. Syirik yang pernah terjadi pada atau di tanah Arab. Orang Arab itu keturunannya sinten bapak-bapak itu. Keturunannya sinten. Aslul Arabi, orang Arab itu kata para ahli sejarah itu disebutkan ada 2 sumber asal nenek moyang yang disebut dengan Arab
Ba'idah itu Arab yang sudah punah. Al-Qahtaniyah namanya sudah punah. Kebanyakan kemudian mereka nanti menikah dengan orang-orang yang disebut dengan Adnaniyah, nanti akan keturunannya. Jadi orang Arab itu dibagi kata mereka para ahli sejarah, orang Arab yang sebenarnya sudah punah orangnya, sudah mulai habis dan hilang pada waktu itu orang Arab yang tinggal seperti yang dikabarkan dalam Al-Quran, kaum Nabi Lut, kaumnya Nabi Soleh, dan kaumnya Nabi-Nabi terdahulu yang mereka banyak tinggal kolon, yaitu di daerah Yaman. Nanti ada keturunan mereka di Al-Qahtaniyah itu termasuk diantaranya mereka yang sudah punah. Nah, termasuk diantaranya negeri Sabah yang pernah dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti mirip baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri ingkang langsung disebut dening Allah sebagai negeri gemah limpah rohinawi. Allah menyebut subur makmur, tapi karena buah tidak mau beriman kepada Allah, Allah menghukum mereka dengan banjir bandang sampai kemudian Yaman dan sekitarnya sampai sekarang itu menjadi tanah tandus, penuh demikian. Maka namanya adalah sekitarnya itu berkaitan dengan Jaziratul Arabiyah. Jazirah itu Davios menanjung, daratan Arabiyah itu tandus kesandar berpenghuni. Mulai kapan tanah Arab kemudian makmur dan berisi kembali orang-orang yang menghuninya? Ya tidak lepas dari zamannya Nabi Ibrahim ketika mengajak anaknya Ismail dengan istrinya sinten Hajar apa Sarahnya diajak Israel, sing ibunya Ismail, gitu. Ditinggalkan. Disitulah awal cikal bakal yang disebut dengan Mustaqrobah, yang dengan Arab Adnaniyah, terkenal dengan keturunannya Adnan, karena Adnan itu yaitu cucu-cucunya termasuk cucunya Ismail. Tidak ada orang yang tinggal di Arab pada waktu itu di samping Ka'bah kecuali Ismail dan ibundanya. Makanan habis, minum habis, tidak ada tanda-tanda kehidupan di tanah tandus gersang tak berpenghuni. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada mata air. Dapat ditinggal di situ anaknya. Tetapi kemudian Allah memberikan keberkahan awal, yaitu dengan munculnya sumur Zam-Zam. Disitulah orang yang mulai punah dari orang keturunan termasuk Jurhum yang biasa merantau itu, kemudian mulai sekitar melakukan perjalanan ke negeri Yaman ke Syam, dia melihat di sekitar pegunungan Faron. Faron itu pegunungan sekitar Ka'bah, itu kota Mekah. Jadi kota Mekah ke Ka'bah ini dikelilingi perbukitan gunung-gunung. Ketika mereka lewat situ loh, ada apa namanya, gunung itu berputar-putar di atas. Ilmunya orang Arab, kalau ada gunung yang berputar-putar di atas, pasti di bawahnya itu ada tanda-tanda kehidupan, yaitu sumber mata air. Benar, mereka turun ke bawah dan dilihat ada seorang pemuda dengan seorang ibunda. Dialah Ismail dan ibunda. Awalnya mereka minta izin untuk mengambil air dan tapi lama-lama kemudian ketika Ismail besar, menikahlah suku Jurhum dengan Ismail. Dari situlah nanti yang terkenal dengan orang Arab Adnaniyah. Dari anak keturunan Ismail itu lahirlah orang Arab campuran. Nah, mengapa kok dikatakan Musta'robah atau orang Arab campuran? Karena Ismail bukan orang Arab. Orang mana Pak? Ismail orang dari negeri Syam, Palestina, kan yang membawa situ Nabi Ibrahim. Dari situlah anak keturunannya Ismail, tata cara beragamanya, ya tata cara beragamanya Nabi Ibrahim sebenarnya. Lalu kapan mereka kemudian menyembah berhala? Apa yang terjadi di tanah Arab tadi itu? Ada seorang yang dikenal dengan, yaitu namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini yang
disabdakan oleh Rasulullah. Rasulullah nanti bersabda, "Ra'aitu Amr bin Luhai." Saya melihat Amr bin Luhai, dia menyeret ususnya di neraka jahanam. Dia menyeret ususnya di neraka jahanam. Siapakah Amr bin Luhai al-Khuzai? Amr bin Luhai al-Khuzai itu ternyata dulu termasuk orang dermawan pada masa waktu sebelum lahirnya Rasulullah jauh, yang pertama kali mengajak orang sekitar Mekah menyembah berhala. Ceritanya karena dia ini orang kaya, sering berdermawan, sering memberikan hartanya kepada orang-orang, banyak orang percaya kepadanya. Pada suatu hari dalam sebuah riwayat disampaikan oleh Ibnu Hisham bahwasanya kharaja, keluarlah Amr ibn Luhai min Makkah ila Syam. Dia pergi dari negeri Mekah tempat tinggalnya menuju Syam. Sebagai kebiasaan orang terdahulu berdagang. Bibadi ini dalam satu urusan. Nah, sampai di sebuah tempat yang namanya Balqah, dia pada waktu itu bertemu dengan orang yang ada di sukunya di situ. Dia melihat dia menyembah satu berhala sonaman yuwal yang dikasih nama Lahu Hubal. Dia bertanya, apa ini yang kamu sembah? Ini namanya Hubal. Ini adalah berhala, kalau kita memohon hujan, dia akan mengabulkan, akan turun hujan. Katanya. Apa iya? Iya katanya. Kemudian dia merengek minta untuk membelinya. Dibelilah Hubal, dibawa ke kota Mekah. Pertama kali ajaran Nabi Ibrahim, yaitu pada waktu itu munculnya berhala di samping Ka'bah, ya di situ waktunya. Akhirnya Hubal diberdirikan di samping Ka'bah, baru kemudian masing-masing kabilah memberikan berhala masing-masing sesuai dengan keyakinannya masing-masing, termasuk Lata dan Uzza. Seorang yang sering memberikan makanan dan minuman, itu juga batu yang dia tempat duduknya itu juga disembah-sembah. Ini awalnya. Ini adalah kesyirikan. Jadi sejarah kesyirikan begitu tadi. Pada zaman Nabi Nuh misalnya demikian tadi, zaman Nabi Musa demikian tadi, zaman Nabi Isa demikian tadi, sampai datangnya yaitu pada zaman umatnya Nabi Muhammad nanti. Hubal, berhala yang berdiri di samping Ka'bah itu terus disembah sampai kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad. Sampai kemudian Allah menghilangkan seluruh berhala dengan kejadian Fathul Makkah tahun 8 Hijriah, yang pada waktu itu Mekah ditundukkan oleh Allah untuk kaum muslimin, baru kemudian berhala-berhalanya dihancurkan. Tetapi sejarah kesyirikan yang berikutnya yang disebutkan oleh mereka para ulama, ternyata ada model kesyirikan yang baru. Asyirku fi ummati Muhammadin, syirik yang dilakukan oleh umatnya pengikut Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sudah menghilangkan berhala-berhala tadi, tapi modelnya kemudian yaitu mirip-mirip dengan, karena seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah, kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan kejadian orang-orang terdahulu sebelum kalian. Para sahabat bertanya, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah seperti orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasulullah. Ternyata ada model baru kesyirikan yang mereka mengadopsi seperti pemikirannya orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Apa? Kalau orang Nasrani, mereka memiliki keyakinan Rohul Kudus yang meyakini bahwasanya Isa atau Maryam itu adalah juga termasuk bagian rohnya Tuhan, katanya demikian. Ternyata umatnya Nabi Muhammad lebih dahsyat dan lebih melebihi orang Nasrani dan orang Yahudi. Apa?
yaitu keyakinan katanya bumi ini adalah perwujudan dari bentuknya Allah. Mereka mengatakan bahkan manusia-manusia itu adalah Allah, itu adalah wahdatul wujud, menyatu dengan bentuknya manusia. Ini adalah pemikiran yang seperti pemikirannya konsep dari Trinitas itu. Orang Nasrani itu hanya meyakini Trinitas, Tuhan itu tiga dalam satu tiga. Ternyata wahdatul wujud lebih dahsyat fitnahnya. Apa? Mereka mengatakan katanya Allah itu menyatu di dalam manusia. Berarti banyak bentuknya. Ini lebih dahsyat. Mereka meyakini bahwasannya Allah itu apa yang disebut dengan melakukan reinkarnasi dalam tubuh manusia. Keyakinan reinkarnasi itu perpecahan atau pelebaran dari keyakinan ini yang mereka mengatakan apa ini katanya tembok ini bukan tembok sejatinya Allah, apa ini meja ini bukan meja sejatinya Allah. Sampai dalam kitab mereka itu mereka menyatakan sampai babi, sampai anjing itu katanya juga perwujudannya Allah. Ini sangat dahsyat fitnahnya, dan ini sekarang banyak tersebar. Siapa yang menyebarkan? Orang-orang orientalis dan yang berkelimutan dengan Islam liberal. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka meyakini para pemimpin, para ahli ilmu agama, orang-orang soleh itu adalah mereka memiliki sifat kesucian ketuhanan. Akhirnya mereka mengagungkan mereka. Akhirnya mereka mengagung-agungkan mereka. Sikap mereka bagaimana? Ta'dhimu suwarihim, sampai kemudian fotonya diagungkan, sampai kuburannya diagungkan. Au nafsat tamathil lahu, sampai membuat patung-patungnya. Ini yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh tadi. Ini juga yang terjadi pada zamannya Nabi Isa. Sampai sekarang masih ada patungnya itu yang disembah itu. Itu awalnya karena mereka mengagungkan dalam pengagungan yang salah. Makanya tadi kita awali dengan model aksamunas, model manusia fi muamalatis sholihin ada 3. Satu, orang yang benar dalam bersikap itu orang-orang soleh mengikuti tuntunannya Rasulullah. Yang kedua, al-hulu, ya ini pembahasan kita. Awalnya mereka mengagungkan orang-orang soleh. Kalau kita alhamdulillah ya Pak ya, kita tidak diajarkan oleh guru-guru kita demikian. Kita tidak pernah diajarkan untuk kita mengkultuskan, mengagung-agungkan orang yang berilmu. Tidak. Menghormati wajib, tetapi tidak mengagung-agungkan berlebihan. Sampai kuburannya dibangun dan kemudian masuk saja sampai esok-esok, kita tidak pernah. Akhirnya tadi etiqadu anna kulla ma yaqulun shawabun. Mereka meyakini setiap apa yang mereka katakan pasti benar. Kalau kita tidak, kita mengatakan itu benar kalau maqala Allah, maqala Rasulullah, kalau sesuai dengan dalil. Kalaupun harta itu orang soleh pun yang dikatakan orang soleh, atau orang yang ahli ibadah pun kalau ucapannya dan perbuatannya menyelisihi, tidak sama, tidak sesuai dengan tuntunan maqala Allah, Al-Quran, maqala Rasul, hadis Nabi, ya kita tidak segan-segan untuk menasihatinya atau menegur. Begitu sikap yang benar. Tetapi karena keyakinan tadi itu mereka akhirnya melakukan kesalahan. At-tasammu bihim wasyirik. Apa? At-tamassuh bihim wasyirik, sampai kemudian mereka sudah meninggal itu kuburannya dilap-lap. Mereka berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Itu berawal dari keyakinan yang salah tadi itu. Keyakinan yang diadopsi seperti keyakinannya orang Nasrani, ada yaitu cahaya Tuhan yang masuk dalam tubuhnya makhluk. Akhirnya makhluk yang diyakini itu titisannya Tuhan, semakinnya kemudian diagung-agungkan berlebihan. Itu awalnya. Maka disampaikan
mereka orang jahiliyah at-ta'abbud, mereka beribadah dengan cara kesyirikan, yaitu menuhankan orang-orang soleh dan ahli ibadah di tengah mereka. Maka pelajaran ini menjadikan pelajaran hendaknya kita berhati-hati, jangan bersikap demikian kepada orang-orang yang mungkin dianggap sebagai orang soleh, atau mungkin yang dianggap sebagai orang ahli ibadah, atau mungkin yang dianggap sebagai wali sekalipun, atau yang mereka nabi sekalipun. Tidak boleh kita mengaku-ngakukan kecuali dalil membimbing kita boleh dalam bersikap seperti itu. Begitu maksudnya. Kata ini wow, bentuk munculnya kesyirikan dan model yang pernah dilakukan oleh orang jahiliyah. Ternyata semuanya dengan simpulkan apa sebabnya, Pak, Bu? Sebabnya sikap yang salah diantaranya terhadap orang soleh, sikap yang salah. Baik dari kaumnya Nabi Nuh, baik dalam kaumnya Nabi Musa tadi, baik kaumnya Nabi Isa, sampai kemudian kesyirikan yang muncul di tanah Arab, sampai kemudian kesyirikan yang muncul di tengah umatnya Nabi Muhammad. Semuanya ini tercela dalam sikap yang salah. Maka mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, bagaimana kita bersikap